Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan KBM rutin, yaitu mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, karena Pak Mustafa mau mempresensi kehadiran kalian. Baik, absensi pertama, Mas Danu Mustadirin hadir? Hadir, Pak. Baik. Kemudian presensi kedua, Bu Siwi? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Mbak Ulyatul Himah hadir? Hadir, Bapak. Baik. Hadir semua ya. Adakah yang tidak masuk? Oh iya, Mbak Mas Nurul tidak kelihatan. Kita lanjutkan aja kegiatannya. Pada pertemuan kali ini, Pak Mustafa akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini bahwa diharapkan kalian semua mampu memahami dan menjelaskan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian kalian para peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan kandungan dari Al-Quran surat Al-Isra tadi, kemudian terkait dengan hadis yang menjelaskan tentang materi larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Kemudian bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 tadi. Baik. Ya, Mustafa mau sharing mengenai materinya. Baik. Ini kajian kita pada pagi ini akan membahas tentang Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Sudah kelihatan apa belum anak-anak? Sudah, Bapak. Ya. Baik, kalau sudah kelihatan bisa kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai dengan ta'awud basmalah kemudian ayatnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishan wa sabila. Artinya bawahnya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang terburuk. Wala taqrabu lan aja padha nyedak-nyedak sapa sira kabeh azina ing pilaku zina pada perbuatan zina. Innahu krana setune
zina iku kana ana apa zina iku fahisyatan, perbuatan yang keji, wasa'a, dan zina itu adalah seburuk-buruknya jalan, wasa'a sabila. Ini yang akan kita pelajari. Ya, ini gambar apa anak-anak? Itu gambar ada setannya itu Bapak. Ini ada gambar ya beberapa orang ya, ada laki-laki, kemudian ada perempuan. Tapi ini saling pegang-pegang ya. Padahal mereka itu belum punya ikatan hubungan pernikahan, tetapi sudah pegang-pegang ya, dan lain sebagainya. Pergaulan bebas itu namanya. Oke. Nah, ini yang akan kita kaji ya. Ini ditinjau dari kajiannya apakah nanti hukumannya bagaimana, kemudian dalam kacamata syariat ini diperbolehkan apa tidak. Ini lagi. Ini gambar apa ini? Di mana ini? Di mana itu lagi di pantai ya Pak, sedang berdua-duaan, kemudian yang ketiganya adalah setan. Ya betul Mbak Siwi. Itu ada dua orang berduaan, berduaan dekat-dekatan, tapi di belakangnya ada. Jadi kita kaji atau problem based learning yang akan kita kaji di pembelajaran kali ini adalah itu. Ya. Ada fenomena dalam kehidupan kita yang mana kita sering menjumpai ada dua insan berbeda jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, yang berinteraksi yang tidak wajar atau melebihi batas. Maka itu yang dapat kita sebut dengan pergaulan bebas. Kemudian kalau sampai lebih menjerumus lagi, sampai lebih ekstrim lagi, itu sampai melakukan hubungan seksual atau bisa kita sebut dengan perbuatan zina. Ya, itu ya. Itu saya kira. Kemudian ini ada materi yang akan kita pelajari ini. Materinya adalah Al-Quran Surat Al-Isra. Kemudian ada penguatan karakter pelajar Pancasila. Ini tujuan pembelajarannya di sini. Ini ya dalilnya, ini tadi sudah kita baca. Kemudian inilah pengertiannya secara terstruktur itu. Artinya zina itu merujuk pada hubungan seksual antara dua insan, laki-laki dan perempuan, tanpa ikatan perkawinan. Oke, kita lanjutkan next, yaitu hukum perbuatan zina. Ya, kalau ada orang melakukan perbuatan zina itu hukumnya apa gitu? Hukumnya haram. Haram atau boleh? Haram, atau makruh? Haram. Haram, setuju ya. Semuanya menyetujui bahwa hukumnya adalah haram. Kalau haram berarti nanti konsekuensinya bagaimana? Masuk neraka. Masuk neraka. Tidak dapat pahala ya, tapi dapat dosa. Ini. Kemudian secara syar'i atau hukum syariat ini nanti konteksnya adalah berlaku di negara Islam ya. Negara yang menerapkan hukum Islam itu ada dua kategori zina. Yang pertama zina ghairu muhsan. Yang kedua ada zina muhsan. Kemudian terminologinya adalah zina ghairu muhsan merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Ya, ada muda-mudi itu melakukan hubungan seksual. Namanya zina ghairu muhsan. Yang kedua ada zina muhsan, adalah zina yang dilakukan oleh dua orang yang pernah atau telah sedang memiliki ikatan pernikahan dengan pasangan yang sah. Nanti hukumannya beda. Kalau yang zina ghairu muhsan itu hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Yang zina muhsan adalah dirajam. Ya. Anak-anak pernah dengar rajam enggak? Dirajam itu diapain sih? Dicambuk ya Pak. Anak-anak pernah melihat, mengamati atau menemui ada hukuman cambuk yang dilakukan di salah satu daerah di Indonesia, itu di Aceh, yang dengan sebutannya Serambi Aceh Darussalam gitu ya. Itu ada hukuman yang namanya hukuman cambuk menggunakan rotan. Itu ya merupakan salah satu akulturasi daripada implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita, itu melakukan hukuman terhadap pelaku zina. Tapi itu berlaku di astronomi daerah Aceh Darussalam. Kemudian berkaitan dengan tadi rajam, itu
Di sini pengertiannya adalah dilempari batu sampai mati. Pelakunya, tersangkanya itu dipendam di dalam tanah, yang kelihatan cuman kepalanya saja, tubuhnya semuanya terpendam dalam tanah, yang kelihatan cuman kepala doang, kemudian kepalanya dilempari batu, yang gedenya itu kisaran sebesar itu bola tolak peluru gitu ya, nggak boleh kecil ya, kalau segitu minimal. Itu dilempari sampai mati. Kalau belum mati belum berhenti lemparannya, itu namanya dirajam. Menurut kalian pergaulan bebas dan zina itu dampaknya baik apa buruk? Buruk, Bapak. Buruk ya? Ya baik, dampaknya buruk. Buruk. Di kajian kita itu diklasifikasikan menjadi dua. Klasifikasi pertama yaitu dampak di dunia akan mendapatkan mandorot banyak sekali. Yang kedua klasifikasi dampak di akhirat, itu akan mendapatkan dampak buruk secara kekal, secara selama-lamanya. Ini diantaranya dampak di dunia mengurangi umur, gitu, kemudian beresiko terkena penyakit infeksi kelamin, gitu, diantaranya. Kemudian yang dampak di akhirat diantaranya adalah pasti mendapatkan dosa, kemudian siksanya juga akan berat di neraka nanti. Saya kira itu. Kemudian caranya, cara menghindari perbuatan zina diantaranya dengan memperbanyak ilmu, kemudian memperbanyak puasa, memperbanyak dzikir, mendekati orang-orang soleh, ya, dan lain sebagainya. Pergaulan bebas juga ada dalilnya, yaitu Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Ya, ini tadi isi kandungannya yaitu dicambuk ya, betul. Tadi yang zina muhsan itu dicambuk sebanyak 100 kali. Saya kira itu yang saya sampaikan berkaitan dengan materinya secara global, universal. Pada kegiatan selanjutnya kita akan melakukan suatu kegiatan diskusi berkaitan dengan basic learningnya. Mustafa akan menyampaikan lembar kerja peserta didik yang perlu kita lakukan pada pertemuan kali ini, LKPD yang akan kita jalankan pada kegiatan berikutnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan anak-anak? Atau masih bingung? Apa lanjut dulu? Cukup Bapak. Ya, tampilkan LKPD-nya untuk memperdalam pemahaman kita. Ini di sampulnya ada gambar lagi. Ini menurut kalian gambar apa ini? Siap. Itu ada anak SMA sedang minum minuman keras, merokok. Nah, betul. Apa fenomena yang kita temui ya? Ya, kalian juga pernah melihat atau belum teman-teman kalian yang kayak gitu? Ada enggak? Nggak pernah, Pak. Saya pernah lihat di TV, Pak. Ilustrasinya kayak gini. Ya, harapannya Pak Mustafa, ya, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan ini kayak gini. Ini dilarang dalam agama kita. Ya, nanti di LKPD ini Pak Mustafa akan bagikan satu persatu. Saya langsung bagi saja kelompoknya. Nah, dari sejumlah sebanyak anak ini Pak Mustafa akan membagi menjadi 3 kelompok aja. Yang pertama kelompok koordinir oleh Mbak Sewi, yang pertama. Yang kedua dikoordinir oleh Mas Danu. Yang ketiga dikoordinir oleh Mbak Uliyatul Himah. Silakan kalian bisa membentuk 3 kelompok, merapat ke kelompoknya masing-masing. Kemudian saya bagikan LKP beberapa lembar. Nanti di halaman awal ada nama kelompoknya, kalian buat nama kelompok, kelompoknya kelompok 1 Abu Bakar, kelompok 2 Umar, kelompok 3 Usman gitu ya. Kemudian anggotanya siapa saja ditulis di sini, 1, 2, 3 anak. Kemudian tugasnya ini bisa kalian lihat, ada 4 tugas. Yang pertama tugasnya menjelaskan dengan kata-kata kalian sendiri apa itu pengertian zina dan pergaulan bebas. Yang kedua didiskusikan hasilnya, buat daftar langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan, tips-tips apa, kemudian gimana agar kita bisa menghindari pergaulan bebas dan zina. Ini sudah kita presentasikan nanti. Ya, silakan langsung saja dilaksanakan sekarang. Siap. Nah, kalau sudah silakan bisa maju kelompok pertama, kelompoknya sana mempresentasikan hasil diskusinya.
Sudah selesai Bapak. Ya. Kemampuannya Mas dan Mustajirin dan kawan-kawan bisa maju. Iya Pak. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Iya. Kemudian lanjut kelompok ya, kelompoknya Mbak. Silakan Mbak dulu ya, teman-teman punya bisa. Ya. Terima kasih. Coba Pak. Ya. Mungkin bisa disimpulkan sama-sama. Ya. Silakan. Bisa kalian aman. Ini kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran pada pagi ini. Ini ada beberapa poin. Satu tips atau solusi bagaimana kita tahu bagaimana perbuatan zina dan lain-lain. Ya, yang pertama adalah menikah atau pertama apa? Segera. Ada dua yang senang bikin banget. Kecoba. Jenis kalau sudah mampu jangan penting sama menikah. Kedua dengan cara bagaimana Menjauhkan dari main-main. Iya. Ini terakhir apa? Membiasakan diri. Ya, betul ya, sebenarnya ini dengan yang baru saja kita amal. Baik. Dan kira-kira itu kegiatan jadi sama membangunnya dan mengamalkan baik. Mungkin ada yang menanyakan sebelum ya. Ada kesimpulannya adalah mari kita bersama-sama menguatkan dengan mempercayai ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.